Be phenomenal every day. Halo guys, selamat datang kembali di video analisa saham mingguan. Nah, kali ini untuk opening ada si kecil yang ingin menyapa teman-teman semua ya. Halo. Nah, dia akan ikut syuting ya, hanya di bagian opening. Nah, untuk introduction kali ini saya akan membahas atau sharing ya, lebih tepatnya tentang kreativitas dalam dunia bisnis. Nah, jadi saya ada ngobrol-ngobrol atau tukar pikiran dengan orang ya di minggu ini, dan sekaligus ada meeting ya, meeting kantor membahas tentang bagaimana pengembangan bisnis ya ke depannya. Nah, yang saya dapatkan adalah tentang kreativitas di dalam dunia usaha atau dalam dunia bisnis ya. Jadi sekarang ini kan zamannya teknologi ya. Nah, teknologi ini erat sekali kaitannya dengan media sosial. Nah, ketika pembicaraan itu berlangsung, ada momen di mana kita disuruh untuk mengecek ya. Maksudnya, ayo coba ceklah berapa lama sih kira-kira setiap orang itu menghabiskan waktu di sosial medianya masing-masing. Nah, sekarang kan ada sosial media seperti Instagram, kemudian TikTok ya, kemudian ada YouTube juga. Nah, di Instagram itu kita bisa melihat berapa lama waktu yang kita habiskan setiap hari ya. Nah, ketika itu saya pun juga melihat ya, ternyata rata-rata orang itu menghabiskan waktu itu sekitar 90 menit sampai 3 jam. Jadi cukup banyak setiap harinya. Nah, teman-teman bisa bayangkan ya, kalau satu hari 24 jam, kita menghabiskan waktu 2 jam, itu artinya sudah 10% waktu kita habiskan untuk melihat postingan orang-orang, melihat story, hanya seperti itu saja. Nah, karena saya sendiri orangnya melankolis ya, saya kan introvert. Nah, waktu saya cek ini, teman-teman saya tunjukkan ya, ternyata saya sendiri itu menghabiskan waktu sekitar 11 menit saja. Nah, ini teman-teman bisa lihat di ini di activity ini ya. Nah, coba teman-teman juga cek ya berapa lama waktu yang teman-teman habiskan setiap hari di media sosial. Ini contohnya di Instagram. Nah, 11 menit saja. Nah, namun sebenarnya zaman sekarang itu media sosial itu lebih baik kita gunakan untuk pengembangan bisnis ya. Jadi banyak anak-anak milenial atau pengusaha-pengusaha yang baru itu mereka sudah berpikir kreatif. Kalau zaman dulu orang yang mempunyai perusahaan atau mempunyai bisnis, untuk mengembangkan bisnisnya biasanya mereka memperbanyak di budgeting di marketing, salah satunya melalui sales ya. Entah memperbanyak jumlah sales, kemudian salesnya itu dimodali brosur, kemudian mereka door to door menawarkan produknya. Itu zaman dahulu. Namun sekarang lebih orang-orang itu lebih cenderung ya untuk menaruh budget marketing di dalam seperti komunitas-komunitas ataupun ke influencer-influencer, ataupun budgetnya digunakan untuk mengembangkan media sosial. Nah, itu yang digunakan untuk budget marketingnya. Nah, mereka lebih memanfaatkan hal itu ya, karena kalau dulu mungkin kita punya pemikiran bahwa yang penting kerja itu kerja keras dan juga jujur, itu saja. Nah, kalau sekarang dua prinsip itu memang masih kita pakai ya sampai sekarang, tapi harus ditambahin satu lagi, yaitu kreatif. Jadi kerja keras, jujur, dan juga kreatif. Namun kreativitas sendiri ini juga bisa menjadi pedang bermata dua ya. Artinya kalau kita gunakan untuk kebaikan ya tentu hasilnya juga akan positif ya. Misalkan seperti tadi, untuk mengembangkan bisnisnya ataupun mengembangkan brand ya, brand dari perusahaan itu tidak masalah. Tetapi yang berbahaya kalau kreativitas ini terutama di media sosial itu digunakan untuk hal-hal yang negatif. Nah, salah satu contohnya misalkan ya, kalau teman-teman menjumpai ada orang yang di dalam media sosialnya dia mengupload materi-materi itu yang mewah, misalkan mobil mewah, jam tangan mewah, segala macam lah, intinya semua yang berbau kemewahan. Nah, terus teman-teman untuk mengetahui seseorang kan paling gampang lewat media sosial ya. Teman-teman melihat itu terus merasa, wow, ini orang hebat sekali, sukses sekali, udah kaya. Nah, terus misalkan orang itu ternyata teman ya, temannya dari teman-teman semua,
kemudian mengajak untuk investasi atau mengajak untuk bisnis bersama. Nah, itu yang harus diwaspadai. Karena apa? Karena secara logika di dunia ini kan tidak ada yang namanya no freelance ya. Istilahnya itu no freelance. Jadi tidak ada yang gratis ya. Nah, logikanya kalau misalkan ada orang-orang seperti itu terus mengajak untuk berbisnis atau berinvestasi, nah mereka kan sudah punya uang, ngapain harus berbisnis atau berinvestasi dengan orang-orang yang ibaratnya itu secara ekonomi itu di bawah. Apalagi kalau sistemnya itu kita harus setor modal ya. Terus mereka yang kelola. Nah, itu berbahaya seperti itu. Nah, atau misalkan kreativitas dalam media sosial yang sering, bukan yang sering, maksudnya yang kadang mungkin disalahgunakan itu adalah misalkan kalau saya hubungkan dengan dunia investasi ya, dalam trading ya. Katakanlah ada suatu platform yang ingin promosi ya. Nah, salah satu cara untuk promosi mereka adalah dengan cara memakai influencer, di mana influencer tersebut akan diberikan account. Jadi akunnya itu memang real account, tapi dananya ini sebenarnya itu adalah virtual ya. Nah, itu apakah bisa? Ya bisa saja, kan mereka yang mempunyai programnya, mereka yang membuat programnya. Jadi mereka bisa men-set hal tersebut ya. Nah, ketika itu dilakukan, kemudian si influencer ini akan trading ya, trading menggunakan akun tersebut, kemudian akan memposting keuntungannya yang mungkin fantastis ya, segala macam. Nah, sehingga membuat orang-orang yang melihat hal tersebut ini percaya dan oh ya ternyata bisa gampang ya cuan melalui platform ini. Akhirnya mereka berbondong-bondong trading di sana dan ternyata ujung-ujungnya kebanyakan itu adalah loss. Nah, itu adalah kreativitas dalam dunia bisnis tapi yang arahnya itu ke negatif ya. Nah, cuman memang sekarang ini susah karena walaupun kreativitas negatif tapi ibaratnya itu ya kita sendiri yang harus memfilter, kita sendiri yang harus pandai ya dalam melihat hal-hal tersebut. Nah, itu untuk introduction kali ini. Sekarang saya akan masuk ke video analisa saham mingguannya ya. IHSG Jumat ini ditutup di level 6.726 atau naik 1,5% ya. Ini naiknya signifikan sekali. Selama satu minggu IHSG mengalami ini ya gejolak ya, sempat turun terus kemudian naik di hari Jumat. Nah, untuk pergerakan asing sendiri ini yang menurut saya juga menarik ya, di mana asing di hari Jumat melakukan net buy kembali sebanyak hampir 1 triliun. Nah, ini cukup besar ya. Dan selama satu minggu asing sudah net buy 1,5 triliun. Nah, jadi walaupun marketnya fluktuatif tapi asing ini konsisten dengan net buy ya. Selama satu bulan asing sudah net buy 7,9 triliun. Ini juga angka yang sangat fantastis ya, di tengah kondisi market yang sedang bergejolak ya. Untuk saham-saham apa saja yang banyak dibeli oleh asing, kita bisa cek di sini. Selama satu minggu ini ya, dari tanggal 17 hingga 21, asing paling banyak masuk di saham Telkom, Arto, BCA, Adaro, BRI. Nah, ini kebanyakan blue chip ya. Nah, Arto sendiri ini sudah berkali-kali ya masuk setiap minggu itu di top buy-nya asing. Nah, sedangkan untuk saham yang paling banyak dijual adalah Astra, Antam, Bukalapak, Harum, Amar, Bivin ya. Nah, ini tidak terlalu banyak yang blue chip ya, yang hanya Astra dan Antamnya. Nominalnya pun juga tidak terlalu besar, 160M, 70M, 70M dibandingkan dengan yang buy-nya kan ratusan miliar semua. Oke, kemudian berikutnya adalah ini. Teman-teman bisa melihat juga pergerakan dari harga nikel. Nah, ini secara chartnya ini kan sudah ini ya, masuk tinggi sekali ini ya. Ini harga pergerakan nikel bahkan all time high ya, 1814. Ini. Jadi tentu ini akan membawa dampak positif untuk emiten-emiten nikel ya. Seperti apa? Inco, Antam. Nah, itu adalah contoh-contoh emitennya. Batu bara sendiri juga mengalami kenaikan ya, 6,19% cool, sama crude sama ini ya, sawit palm oil ya. Palm oil juga mengalami bullish ya ini ya. Dia sempat turun kemudian naik hingga video ini dibuat itu di level 5322. Nah, naiknya harga komoditas-komoditas ini sebenarnya itu salah satu ciri untuk ibaratnya itu pemulihan ekonomi ya. Itu tandanya adalah dengan naiknya komoditas, harga komoditasnya. Seperti itu. Nah, untuk berikutnya saya akan membahas masalah. Nah, ini ya.
Untuk saham-sahamnya di video minggu lalu saya sempat bercerita tentang ada anomali di saham yang berbasis Asabri punya ya. Nah, seperti apa itu Fire, SDMU, NIKL dan PPRO. Memang selama seminggu ini kayak Fire itu ada gejolak di hari Senin ya. Dia ada mengalami kenaikan yang cukup signifikan di hari Senin. Kemudian kalau SDMU ini kan memang geraknya paling frontal ya. Ini nih, teman-teman bisa melihat ya geraknya liar sekali naik turunnya. Nikel pun juga sempat bergerak ya. Ini dia sempat bergerak naik hari Kamis ini. Dari level 880 sampai menyentuh highs-nya 1020-an ya. Sama terakhir ada PPRO. PPRO ini yang tidak terlalu signifikan. Nah ini ya, cuman ini pergerakannya hari Jumat 14 ini. Nah, di minggu lalu tidak ada pergerakan yang signifikan. Nah, untuk saham-saham seperti ini memang biasa digunakan untuk trading saja. Terus berikutnya ada Palm ya yang akan saya bahas. Palm ini kan masuk di minggu lalu ya, di mana dia akan mau come date dividend. Sempat menyentuh highest-nya di 850 ya. Nah, sempat menyentuh di 850, namun ketika closingnya come date-nya itu di level saya pakai ini aja, stop bid Palm. Come date-nya Palm ini ada di level, nah ini dividennya ini 765 ya. 765 dengan dividen 43 per lembar saham ya. Berarti harga teoritisnya itu menjadi 765 kurangi 43. 65 dikurangi 43 adalah 720-an ya, kurang lebih 720. Nah, closingnya hari Jumat ini di level 725. Nah, jadi kalau misalkan orang yang membeli di saat closingnya closingnya come date, itu dia masih ada sedikit profit. Ya, kalau misalkan harga sahamnya itu berhasil di atas 720. Kalau ini kan di 725. Nah, saya melihat kalau dia berhasil bertahan terus, maka Palm ini masih ada potensi untuk kembali naik lagi ya, walaupun sudah come date dividennya. Dia juga terdorong sentimen salah satu pemegang sahamnya adalah Saratoga, di mana Saratoga sendiri emiten-emiten lainnya itu juga sedang ini ya, Adaro kita bisa melihat sedang uptrend. Kemudian ada lagi MDKA ini juga sedang uptrend ya, naik ya. Jadi Saratoga Group kan memang akhir tahun kemarin hingga sekarang ini sedang mengalami uptrend. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, ini adalah untuk saham-saham yang masuk dalam kategori BNF ya. Nah, ada member Stockaholic yang men-share tentang list saham ini. Ada banyak sekali sebenarnya yang masuk dalam kategori BNF, namun yang saya highlight ada beberapa saham yaitu Agro, MLPL, MPPA, dan Rans ya. Jadi mungkin teman-teman bisa memasukkan ke watchlist untuk scalping ya di minggu depan untuk saham-saham ini. Next akan saya bahas itu adalah tentang emiten-emiten yang ada hubungannya dengan pembangunan ibu kota yang baru ya. Jadi teman-teman tentu sudah mengetahui bahwa sudah diketok palu resmi ya, bahwa namanya akan ibu kota baru ini akan dinamakan Nusantara, dan ini adalah gambar-gambar dari denahnya ya, denah atau set plan-nya ya, untuk ibu kota. Nah, pembangunan ini tentu akan berdampak kepada emiten-emiten seperti konstruksi, kemudian emiten yang semen, kemudian baja. Nah, kita bisa melihat bahwa kayak semen Gresik dia ada peningkatan juga 4,5%, kemudian Waskita dia tidak terlalu naik ya. Wika juga tidak terlalu, tapi dia sempat rebound dari terendahnya. Nah, kita bisa lihat di sini. Kayak misalkan saya kasih lihat tuh SMGR. SMGR ini kan kemarin mengalami downtrend yang parah ya. Dari level 10.000 kejebol MA 200-nya, terus dia langsung downtrend terus hingga level 6.600-an. Dan di hari Jumat kemarin, dia ada mengalami kenaikan ya. Kenaikannya yang cukup 4,5% ya. Dengan volume, ini volumenya ya, volume yang cukup tinggi.
Nah, makanya ini saya kasih salah satu watchlist juga masuk ke Darvas Box dengan target berikutnya di level 7.350-an lah kurang lebih. 7350. Nah, ini senada dengan emiten-emiten konstruksi. Kalau teman-teman perhatikan, kayak contohnya misalkan ini saya lihat WSKT ya. WSKT ini kan juga dari sini turun, nggak naik-naik ya. Terus dia ada mulai perlawanan untuk naik ya. Nah, ini saya kasihkan boxnya ya. Batas support dan resistennya. Dia selama 4 hari kemarin ini bergerak ada mulai peningkatan. Nah, kalau membeli atau trading di saham-saham yang notabene lagi posisinya itu jatuh seperti ini, tentu teman-teman bisa meminimalkan resikonya ya. Kalau misalkan kita beli lagi harganya di ujung, kalau misalkan jatuh kan kerasa. Kalau di sini teman-teman kan tahu, tinggal batasnya adalah di level 550. Ini adalah kalau ini sampai kejebol lagi, nah itu teman-teman harus mempertimbangkan untuk stop loss-nya ya. Tapi kalau saham seperti ini itu dia berhasil rebound, maka rewardnya itu menarik ya. Nah, ini waskita. Senada dengan ini juga kayak konstruksi yang lainnya seperti Wika juga sama. Candlenya dia, chartnya dia juga downtrend turun. Terus ada perlawanan. Nah, ini ya, dia mulai ada perlawanan di 4 hari ini. Sama supportnya di level 1030. Kalau misalkan dia berhasil naik dan berbalik rebound ya, technical rebound, dia rewardnya juga cukup menarik. Nah, itu yang saya cermati untuk emiten-emiten konstruksi ya. Nah, ini terdampak oleh sentimen pembangunan ibu kota baru. Nah, terus ada yang saya amati juga itu di ini ya, Arto. Arto itu masuk di foreign-nya ini masuk terus ya di saham ini. Ini teman-teman bisa cek di sini. Nah, ini foreign-nya itu yang garis biru ini masuk terus ya, nggak berhenti-berhenti ini. Sejak kapan? Sejak Oktober ya. Oktober ini sudah asingnya ini masuk terus. Dan selaras dengan itu, harga sahamnya pun juga ikut naik walaupun secara perlahan, tapi dia konsisten ya. Nah, kita bisa melihat dari boxnya 14.800 dengan resisten 16.000 sudah kejebol. Dia masuk box kedua, resisten 17.800 sudah kejebol. Dan terakhir, ini dia akan mencoba menjebol 19.100. Nah, ini dia kalau misalkan berhasil menjebol akan membentuk higher high lagi ya. Membentuk box yang baru. Nah, ini saya melihat juga cukup menarik di mana asing masih terus-menerus mengkoleksi saham Arto. Nah, walaupun kalau banyak orang yang bilang kan Arto ini fundamentalnya ini kan tidak terlalu bagus ya. Maksudnya begini, nah dia kan kita lihat bisa minus terus ya. Nah, namun kalau dalam trading ya, bukan untuk investasi jangka panjang. Kalau dalam trading kan kita tidak terlalu memperhatikan hal-hal seperti ini. Sama kayak misalkan kita contoh itu BBHI ya. Nah, BBHI ini kan harganya dengan book value 53 kali, PE ratio 600 kali. Ini orang-orang yang aliran fundamentalis pasti akan menjauhi ya tipe-tipe saham seperti itu. Nah, namun kadang saham itu kan kadang nggak ada logikanya ya. Dia kalau naik, saya pun juga tidak mengira ya kalau BBHI ini naiknya bisa sampai edan lah seperti ini. Dia naiknya itu, ya ini kalau teman-teman pelajari historisnya itu parah sekali ya dari, nah ini berapa nih? Level 100-an ya ini. Level ini bahkan di, ini 2020 kelamaannya. Yang 2021 itu di level 108, ya 200 lah. Hingga sekarang ada di level 5.000. Ya, itu naiknya sudah puluhan kali. Oleh sebab itu saya lihat Arto ini juga cukup menarik untuk kita masukkan watchlist. Volume transaksinya jumbo sekali, ada 1 triliun ya. Untuk sekuritasnya yang untuk bandarmologinya coba kita cek sebentar ya di Arto selama 1 minggu. Nah, ini ya. Kita melihat ada transaksi yang BK ya, BK, ZP, AK ini broker-broker yang biasa dipakai oleh asing ya, BK, ZP, AK, RX ya, DX Bahana. Kalau Bahana, KI Cipta Dana ini biasanya sih lokal. Nah, kita bisa cek di sini Arto ya, Arto seminggu foreign. Foreign ini BK ya, 186M, ZP 131. Kalau kita cek dari awal tahun masih BK. Jadi BK ini dari awal tahun sampai sekarang ini masih terus membeli ya, saham dari Arto dengan average dia itu 18.200. Nah, teman-teman bisa cermati juga untuk saham Arto ini.
Kemudian yang terakhir ada saham ini ya, BRMS, yang akan saya sedikit bahas juga. BRMS ini di tahun lalu kan sudah orang-orang sudah tahu lah kalau mengamati bandarmologi bahwa MG ini akumulasi gila-gilaan tahun lalu. Nah ternyata dia terbangnya itu baru di akhir tahun dan sekarang ini ya, sampai sekarang ini awal tahun 2021. Ini dia sudah menjebol higher high-nya ya, sudah di 121 sekarang. Sudah menjebol resisten yang kemarin. Nah BRMS masih diakumulasi ini seminggu, selama 1 minggu masih diakumulasi oleh II ya, 29,7 miliar yang jualan DX ya. MG ini masih beli ya, sebanyak 15,4 M. Kalau selama tanggal 21, nah ini hari Jumat ini MG beli 18 miliar. Jadi drivernya itu adalah MG dan II untuk emiten BRMS ini. Nah, ya memang emiten BRMS ini terkait dengan grup Bakri ya, dimana grup Bakri kan banyak orang yang anti dengan grup ini. Namun kalau kita untuk trading sih nggak terlalu bermasalah lah ya. Intinya sih nggak terlalu bermasalah selama memang kalau bid overnya ini tebal. Jangan sampai bid overnya ini yang kita trading di tipis-tipis terus sahamnya di grup-grup yang kita tidak sukai, karena itu kalau kecantol bisa langsung bisa turun terus sampai 50 seperti itu ya. Kalau ini saya lihat misalkan teman-teman lihat bid overnya tebal-tebal seperti ini kan mau buang barang cepet, misalkan teman-teman merasa nggak enak ya dengan waduh ini kok berbahaya, teman-teman bisa dengan mudah untuk membuang barang. Nah jadi saya melihat BRMS ini juga cukup menarik ya, karena banyak penantian di tahun lalu. Saya pun tahun lalu itu sempat pegang cukup lama, namun akhirnya sudah saya lepas ya. Nah ternyata tebangnya itu di akhir tahun ini, dia di November ini dia terbang terus sempat drop lagi, dan di 4 hari terakhir ini dia mengalami kenaikan signifikan dan menembus higher high-nya seperti itu. Nah itu adalah saham-saham yang akan saya masukkan ke watchlist untuk minggu depan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Nah saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang setia menonton video-video saya, dan saya ucapkan semoga teman-teman semua sehat selalu, semakin sukses dan profit selalu. See you guys.